moderator. Perkenalkan, nama saya Miranda dan rekan-rekan saya. Di sini rekan saya Pio alias Jarianti akan membacakan materi kami. Pada Pio, silakan. Baiklah, di sini saya akan membacakan mengenai materi kita pada hari ini yang berjudul kebijakan dalam inovasi pendidikan. Nah, pengertian dan karakteristik sekolah bertaraf internasional. Nah, sekolah bertaraf internasional (SBI) adalah sekolah yang telah memenuhi standar kualitas pendidikan internasional dan diakui oleh organisasi pendidikan internasional. Nah, adapun karakteristik sekolah bertaraf internasional, yang pertama itu kurikulum internasional menggunakan kurikulum yang diakui secara internasional. Yang kedua, standar kualitas, memenuhi standar kualitas pendidikan internasional seperti akreditasi organisasi internasional. Yang ketiga, guru berkualitas, memiliki guru yang berkualitas dan terlatih untuk mengajar dengan standar internasional. Yang keempat itu fasilitas pendidikan, memiliki fasilitas pendidikan yang memadai dan modern seperti laboratorium, perpustakaan, dan teknologi informasi. Yang kelima, pengakuan internasional, diakui oleh organisasi pendidikan internasional dan memiliki reputasi yang baik di tingkat internasional. Nah, yang kedua itu pengembangan sekolah bertaraf internasional. Nah, yang selanjutnya itu adalah pengertian sekolah satu atap sekolah dasar. Nah, menurut Budi Kusna DKK 2021, sekolah satu atap dasarnya adalah sebuah institusi atau lembaga pendidikan yang di dalamnya mencakup dua instansi pendidikan dengan sistem pengelolaan yang terpadu. Sekolah satu atap merupakan sekolah yang mana di dalam satu gedung sekolah terdiri dari beberapa jenjang pendidikan dan memiliki aturan yang berbeda dengan sekolah pada umumnya. Nah, tujuan didirikannya sekolah satu atap pada awalnya yaitu untuk menuntaskan program wajib belajar 9 tahun pada daerah 3T sesuai kebijakan pemerintah Indonesia. Kebijakan sekolah satu atap ini merupakan salah satu strategi atau cara pemerintah dalam menjamin kepastian layanan pendidikan di semua daerah yang ada di Indonesia. Hal ini terlepas dari keinginan pemerintah untuk menjamin pelayanan pendidikan di daerah terpencil. Baiklah, selanjutnya materi yang akan dibacakan oleh Intan. Selanjutnya yaitu materi tentang pengertian dan karakteristik sekolah terbuka. Open school atau sekolah terbuka adalah sebuah paradigma atau konsep pendidikan yang didasarkan pada paradigma pendidikan humanistik, di mana aktivitas pengajaran dan pembelajarannya dibentuk dan dikemas secara tematik dan interdisipliner dalam ruang kelas dengan berdasarkan dan bertumpu pada anak didik. Karakteristik sekolah terbuka yaitu yang pertama, peran antara guru dan murid. Kedua, evaluasi diagnostiknya. Ketiga, materi pembelajaran yang diajarkan. Keempat, sifat pengajaran bersifat individual. Kelima, kelompok dengan berbagai tingkat usia. Keenam, ruang kelas yang bersifat terbuka. Ketujuh, tim teaching. Selanjutnya itu pengertian pendidikan alternatif. Istilah pendidikan alternatif merupakan istilah yang meliputi sejumlah besar program atau cara pemberdayaan peserta didik yang dilakukan berbeda dengan cara tradisional menurut Najamuddin tahun 2021. Pendidikan alternatif dapat dikatakan sebagai usaha atau proses yang dijadikan pilihan untuk menempuh proses pendidikan dan pendewasaan manusia. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah pembacaan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, kepada Anjani, Baiklah, di sini saya akan bertanya, sejauh mana guru dilibatkan dalam proses pengembangan kebijakan inovasi pendidikan dan apakah mereka mendapatkan pelatihan yang memadai?
Baiklah, beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari Anjani. Baiklah, pertanyaan dari Anjani akan dijawab oleh Intan. Kepada Intan, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anjani, yaitu sejauh mana guru dilibatkan dalam proses pengembangan kebijakan inovasi pendidikan dan apakah mereka mendapatkan pelatihan yang memadai. Guru seringkali menjadi pelaksana utama kebijakan pendidikan di lapangan. Namun, keterlibatan mereka dapat melalui proses pengembangan kebijakan masih tergolong terbatas, dan beberapa kasus guru hanya dilibatkan pada tahap konsultasi atau setelah kebijakan ditetapkan, bukan sejak awal perumusan. Padahal keterlibatan aktif guru penting agar kebijakan yang dihasilkan relevan dan aplikatif di lingkungan sekolah. Terkait pelatihan, banyak guru yang merasa belum mendapatkan pelatihan memadai, baik dari segi frekuensi maupun sekian. Terima kasih. Baiklah, itulah tambahan dari Intan. Kepada yang lain, Ada Sheryl, silakan. Baiklah, di sini saya menambahkan sedikit yang dijawab oleh Intan tadi. Pertanyaannya, sejauh mana guru dilibatkan dalam proses pengembangan kebijakan inovasi pendidikan dan apakah mereka mendapatkan pelatihan yang memadai? Jawaban dari saya, guru memiliki peran penting dalam pengembangan kebijakan inovasi pendidikan. Namun sejauh mana mereka dilibatkan dapat bervariasi tergantung pada kebijakan sekolah dan pemerintahan. Berikut beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, pengembangan kebijakan, yaitu guru dapat dilibatkan dalam proses pengembangan kebijakan inovasi pendidikan melalui berbagai cara. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Guru dapat membantu pengembangan kurikulum yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan profesi, yaitu guru dapat memproses pelatihan dan pengembangan profesi untuk meningkatkan kemampuan mereka. Yang terakhir, pelatihan yang memadai. Baiklah, selanjutnya saya kepada Abu, silakan. Baiklah, di sini saya akan menambah jawaban sedikit kepada pertanyaan Anjani. Sejauh mana guru melibatkan dalam proses pengembangan kebijakan inovasi pendidikan dan apakah mereka mendapatkan pelatihan yang memadai? Nah, guru sering kurang dilibatkan secara langsung dalam pengembangan kebijakan inovasi pendidikan yang umumnya lebih didominasi oleh pemangku kebijakan pusat. Meskipun ada pelatihan banyak yang belum memadai dari segi relevansi, durasi, dan praktik lapangan, sehingga dampaknya terhadap implementasi inovasi kurang optimal. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya sanggahan, ada yang menyanggah dari jawaban teman kita? Saya. Kepada saudara Adit, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjaga bagaimana kebijakan inovasi pendidikan saat ini didefinisikan dan apa saja elemen-elemen utamanya disebutkan konteks negara dan wilayahnya. Terima kasih. Terima kasih. Beri kami waktu untuk menjawab sanggahan dari saudara Adit. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Adit dengan pertanyaan bagaimana kebijakan inovasi pendidikan saat ini didefinisikan dan apa saja elemen-elemen utamanya, sebutkan konteks negara atau wilayahnya. Definisi kebijakan inovasi pendidikan Indonesia. Kebijakan Indonesia pendidikan di Indonesia saat ini didefinisikan sebagai serangkaian strategi dan tindakan pemerintah yang dirancang untuk memperbaiki kualitas akses dan relevansi pendidikan melalui pemanfaatan teknologi, pendekatan pedagogi baru, dan restrukturisasi sistem pendidikan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman. Selanjutnya, elemen utama kebijakan inovasi pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada transformasi digital di pendidikan, yaitu implementasi platform digital seperti Merdeka Mengajar, rapor pendidikan, dan sistem informasi pendidikan. Yang kedua ada kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka lebih fleksibel, berorientasi pada pengembangan karakter kompetensi abad 21. Yang ketiga ada peningkatan kompetensi guru, di mana program pendidikan
Potensi guru atau PPG, guru penggerak dan pelatihan berbasis platform digital untuk mendukung profesionalisme pendidikan. Yang keempat ada penguatan literasi dan numerasi, di mana fokus pada hasil asesmen nasional untuk meningkatkan literasi, numerasi, dan karakter siswa sebagai jenjang baru sejak dini. Yang kelima ada kolaborasi dan demonstrasi pendidikan, memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah, daerah, dan satuan pendidikan. Baiklah, itulah jawaban dari sanggahan Adit. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Kepada Davis, silakan. Baiklah, di sini saya akan menambah jawaban dari Miranda dengan pertanyaan dari Adit. Bagaimana kebijakan inovasi pendidikan saat ini didefinisikan dan apa saja elemen-elemen utama, sebutkan konteks negara dan wilayah. Kebijakan inovasi pendidikan di Indonesia saat ini didefinisikan sebagai upaya strategis untuk mentransformasi sistem pendidikan agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan kebutuhan abad ke-21. Dalam konteks negara yang beragam seperti Indonesia, kebijakan ini mencakup elemen-elemen utama seperti digitalisasi pembelajaran, fleksibilitas kurikulum, penguatan kapasitas guru, pemerataan infrastruktur, serta kolaborasi lintas sektor. Meskipun telah menunjukkan arah yang progresif, implementasi masih menghadapi tantangan kesenjangan infrastruktur dalam literasi digital, khususnya di daerah terpencil. Oleh karena itu, kebiasaan kebijakan ini sangat bergantungan pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, dan mitra non-pemerintah untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Davis. Selanjutnya ingin menambahkan lagi, dipersilakan. Kepada kita. Di sini saya ingin memberi sedikit tambahan jawaban dari pertanyaan Adit. Bagaimana kebijakan inovasi pendidikan saat ini didefinisikan dan apa saja elemen-elemen kebijakan inovasi pendidikan didefinisikan sebagai serangkaian strategi dan program bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memperkuat sistem pendidikan serta memastikan kesiapan siswa menghadapi tantangan global. Fokus utama kebijakan ini adalah transformasi kurikulum, digitalisasi pendidikan, dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Elemen-elemen utama kebijakan: yang pertama, transformasi kurikulum. Pemerintah menerapkan kurikulum yang lebih fleksibel dan berbasis kompetensi, termasuk penguatan pendidikan, karakter, dan literasi digital. Yang kedua, digitalisasi. Ada upaya besar dalam memperluas akses internet di sekolah-sekolah terpencil serta meningkatkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, redistribusi guru ASN ke sekolah swasta. Untuk mengatasi kesenjangan kualitas pendidikan, guru ASN didorong untuk mengajar di sekolah swasta, terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Cinta. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab yang kedua. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Kepada Nadia, baik, saya akan bertanya pada kelompok 6. Sejauh mana kebijakan pemerintah saat ini mampu mendorong inovasi pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi? baiklah, terima kasih kepada Saudari Nadia. Berikan waktu untuk menjawab pertanyaan dari. Baiklah, jawaban dari Saudari Nadia akan dijawab oleh pihak pada Fiona. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia, yaitu sejauh mana kebijakan pemerintah saat ini mampu mendorong inovasi pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Nah, kebijakan pemerintah saat ini cukup mendorong inovasi pendidikan yang adaptif terhadap
terhadap teknologi, seperti melalui program Merdeka Belajar dan digitalisasi sekolah. Namun tantangan seperti keterbatasan akses internet dan kemampuan guru masih perlu diatasi agar manfaatnya bisa dirasakan secara merata. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah jawaban dari Vio. Kepada teman-teman, ada yang ingin menambahkan? Kepada Era, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Pertanyaannya, sejauh mana kebijakan pemerintah saat ini mampu mendorong inovasi pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital? Kebijakan pemerintah dalam mendorong inovasi pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu ada pendanaan dan investasi. Beberapa kebijakan menyediakan dana dan investasi untuk mengembangkan infrastruktur pendidikan yang mendukung teknologi digital seperti laboratorium, komputer, dan perangkat keras lainnya. Ada kebijakan fleksibel, kebijakan yang mendukung pembelajaran jarak jauh dan juga menunjukkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital. Ada kolaborasi dengan sektor swasta. Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan teknologi pendidikan juga semakin diperkuat. Inisiatif ini dapat mempercepat inovasi dan menyediakan alat serta sumber daya yang dibutuhkan. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Era. Kepada teman-teman, ada yang ingin menambahkan lagi? Kepada Nadia, silakan. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Nadia, yaitu kebijakan pemerintah Indonesia saat ini secara umum telah menunjukkan arah yang positif dan progresif dalam mendorong inovasi pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Melalui penguatan infrastruktur, peluncuran smartphone digital, dan sinergi lintas sektor, pemerintah berupaya membangun ekosistem pendidikan berbasis teknologi. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Nadia. Kepada teman-teman, ada yang ingin menyanggah? Jika tidak ada, maka akan saya tunjuk. Kepada Mutia, dipersilakan. Baiklah, saya Mutia Adriana akan menjaga pertanyaan dengan soal yaitu apa tantangan utama yang dihadapi sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan berbasis digital dan bagaimana peran pemerintah dalam mengatasinya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab sanggahan dari Mutia Adriana dengan pertanyaannya, apa tantangan utama yang dihadapi sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan berbasis digital dan bagaimana peran pemerintah dalam mengatasinya? Yang pertama itu tantangan utama yang dihadapi sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan berbasis digital, yaitu dengan keterbatasan infrastruktur teknologi di mana banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, masih kekurangan perangkat digital seperti komputer, tablet, serta akses internet yang stabil. Yang kedua ada kurangnya kompetensi digital guru di mana tidak semua guru memiliki kemampuan yang memadai dalam menggunakan teknologi. Yang ketiga ada kesiapan kurikulum dan materi di mana kurikulum digital yang sesuai serta ketersediaan materi atau ajar berbasis teknologi masih belum merata dan kurang optimal. Yang keempat ada dukungan finansial dan manajerial di mana beberapa sekolah mengalami keterbatasan anggaran serta kurangnya dukungan dari manajemen sekolah dalam mendukung transportasi digital. Baiklah, itulah tambahan dari saya atas sanggahan dari Mutia Adriana. Pada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit tambahan jawaban dari sanggahan Mutia, yaitu tantangan utama yang dihadapi sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan berbasis digital meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pelatihan bagi tenaga pendidik, dan kesenjangan akses di antara peserta didik, terutama di daerah terpencil
Banyak sekolah belum memiliki jaringan internet yang stabil atau perangkat digital yang memadai, sehingga proses pembelajaran digital tidak dapat berjalan optimal. Selain itu, guru seringkali belum dibekali keterampilan digital yang cukup untuk mengelola pembelajaran berbasis teknologi secara efektif. Dalam mengatasi tantangan ini, peran pemerintah sangat penting, antara lain melalui penyediaan infrastruktur teknologi yang merata, program pelatihan dan pendampingan digital bagi guru, serta kebijakan afirmatif untuk mendukung sekolah-sekolah di wilayah tertinggal agar tidak tertinggal dalam transformasi pendidikan digital. Sekian dari saya. Baiklah, itulah jawaban tambahan dari Cindy Septiana. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menambahkan lagi, dipersilakan. Saya. Kepada Saudari Vina, silakan. Biarlah DP ya. Baiklah, saya Vina Anjeli izin menambahkan jawaban dari Cindy. Tantangan lain yang sering terjadi adalah kurangnya kurikulum atau materi ajar yang benar-benar dirancang untuk platform digital. Banyak guru yang masih menggunakan metode konvensional tapi hanya dipindahkan ke media online tanpa adanya penyesuaian model pembelajaran. Padahal pembelajaran digital memerlukan pendekatan yang berbeda seperti interaktivitas atau pembelajaran berbasis proyek. Kalau kurikulumnya tidak efektif, siswa bisa cepat bosan atau tidak tertarik. Dan terima kasih. Baiklah, selesai sudah presentasi dari kami akan membacakan hasil dari presentasi itu kesimpulan kepada Dr. Lain Rizky Putri, silakan. Baiklah, kesimpulan materi kita hari ini yaitu kebijakan dalam inovasi pendidikan. Di sesi pertama ada pertanyaan dari Anjani Malika Dewi, sejauh mana guru dilibatkan dalam proses pengembangan kebijakan pendidikan inovasi dan apakah mereka mendapatkan perhatian yang memadai? Penjawab Intan Permata Kusuma, keterlibatan mereka dalam proses pengembangan kebijakan masih tergolong terbatas. Padahal keterlibatan aktif guru penting agar kebijakan yang dihasilkan relevan dan aplikatif di lingkungan sekolah. Kemudian tambahan pertama dari Jesslyn Seril, guru memiliki peran penting dalam kebijakan inovasi pendidikan. Berikut beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada pengembangan kebijakan, pengembangan kurikulum, pelatihan dan pengembangan profesi, pelatihan yang memadai, pengembangan teknologi dan keterlibatan guru. Kemudian penambah jawaban 2 yaitu dari Apriliani. Guru sering kurang dilibatkan secara langsung dalam pengembangan kebijakan inovasi pendidikan yang umumnya lebih didominasi oleh pemangku kebijakan pusat. Kemudian untuk sanggahan yaitu Rahman Aditya, bagaimana kebijakan inovasi pendidikan saat ini didefinisikan dan apa saja elemen-elemen utamanya? Disebutkan konteks negara dan wilayah. Kemudian jawaban sanggahan dari Miranda, kebijakan inovasi pendidikan Indonesia saat ini didefinisikan sebagai serangkaian strategi dan tindakan pemerintah yang dirancang untuk memperbaiki kualitas. Elemen-elemen utama kebijakan inovasi transportasi digital di pendidikan, kurikulum merdeka, peningkatan kompetisi guru, penguatan literasi dan numerasi, kolaborasi, dan desentralisasi pendidikan. Tambahan jawaban sanggahan pertama dari Dapis, sebagai upaya strategi untuk mentransportasi sistem pendidikan agar lebih adaptif dalam konteks negara yang beragam seperti di Indonesia, elemen-elemen digital, sesi pembelajaran, pemerataan infrastruktur, serta kolaborasi lintas sektor. Tambahan sanggahan kedua dari Cinta Sabrina adalah strategi dan program yang bertujuan meningkatkan efektivitas pembelajaran, memperkuat tantangan global. Elemen utamanya adalah transportasi kurikulum, redistribusi guru (ASN), reformasi SPMB, dan kemitraan strategis. Kemudian untuk sesi kedua, pertanyaan dari Nadia Oktarosadi, sejauh mana kebijakan sejauh mana kebijakan pemerintah saat ini mampu mendorong inovasi pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital? Penjawab dari Fionalia Serjarianti, kebijakan pemerintah saat ini cukup mendorong inovasi pendidikan yang adaptif terhadap teknologi digital seperti Merdeka Belajar dan digitalisasi sekolah. Penambah pertama yaitu Era Sitia, pendanaan dan investasi
Beberapa kebijakan menyediakan dana untuk pengembangan infrastruktur pendidikan. Kebijakan fleksibilitas mendukung pembelajaran jarak jauh, kolaborasi dengan sektor swasta, yaitu kerjasama antar pemerintah. Kemudian penambah jawaban 2, Anadia Kaporina, telah menunjukkan arah yang positif dan progresif dalam mendorong inovasi pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi berkelanjutan antar pemerintah pusat, daerah, sekolah, dan sektor swasta. Kemudian sanggahan dari Mutia Erliana, apa tantangan utama yang dihadapi sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan berbasis digital dan bagaimana peran pemerintah dalam mengatasinya? Jawaban sanggahan dari Miranda, tantangan utama yang dihadapi sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah, keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya kompetensi digital guru, dan kesiapan kurikulum. Kemudian tambahan jawaban sanggahan dari yang pertama dari Cindy Septiana, tantangannya adalah keterbatasan dan kurangnya pelatihan guru dan kesenjangan akses antar siswa, fleksibilitas, pelatihan, dan kebijakan penduduk agar implementasi belajar. Kemudian yang terakhir tambahan sanggahan 2 dari Vina Angeli, kurangnya kurikulum atau materi ajar yang benar-benar dirancang untuk platform digital. Padahal pembelajaran digital memerlukan pendekatan yang berbeda. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, itulah pembacaan kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman sudah berpartisipasi dan terima kasih kepada Ibu Armi Yunati, Magister Pendidikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.